有点本事。小心！又忘了吃药了吧？ Film ini akan berfokus pada seorang wanita bernama Yame yang dulunya merupakan seorang pensiunan agen dari sebuah organisasi mata-mata dunia bernama Ato, sedang berada di suatu tempat menikmati liburannya bersama dengan suaminya, Fang Li. Yame sebenarnya agak jengkel kepada suaminya karena dia sering lupa untuk meminum obatnya, padahal jantungnya sering bermasalah akibat penyakit yang dideritanya. Bahkan jam pendeteksi detak jantung yang dibelikan Yame untuk dirinya seringkali juga tidak dipakai oleh suaminya. Yame bertanya kepada suaminya tentang apa yang sedang dia pikirkan karena Yame melihat kalau suaminya itu seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Fang Li mengatakan kalau dia sedang memikirkan pekerjaannya mengenai program kecerdasan yang sedang dia kembangkan pada sebuah perusahaan. Namun dia curiga kalau ada yang ingin mencuri otoritas keuangan lantaran dia menemukan banyak kode mencurigakan yang tidak bisa dia hapus. Mendengar hal itu, Yame pun meminta kepada Fang Li untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Lantaran saat ini, seharusnya dia lebih baik memikirkan liburan mereka saja. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan bom menghancurkan pintu rumah yang mereka tinggali. Dan seorang pembunuh bayaran bernama Lai Kun masuk ke dalam sana dengan diikuti oleh beberapa anak buahnya. Lai Kun mengakui kehebatan Yame yang dulunya merupakan pasukan khusus andalan Ato karena mampu bersembunyi tanpa bisa dilacak olehnya berbulan-bulan lamanya. Namun keberadaannya di sini bukan untuk menangkapnya, melainkan suaminya yang akan dibawanya menemui orang yang menyewanya untuk membantunya menyelesaikan masalah kecil di bidang program kecerdasan buatan manusia. Yame tentu saja tidak akan tinggal diam begitu saja melihat suaminya yang akan dibawa paksa oleh mereka. Jadi dia melakukan perlawanan terhadap mereka meskipun dia harus melawan mereka sendirian di tempat itu. Yame yang kini berada di dalam kondisi setengah sadar akibat bom cahaya yang dilemparkan oleh Lai Kun, sedikit melihat dan mendengar ada seseorang masuk ke dalam sana, namun tujuan dirinya bukanlah untuk membunuhnya, melainkan malah menembak mati Lai Kun. Tak lama setelah itu, Yame pun tersadar dari pingsannya dan mendapati Lai Kun dalam kondisi yang kritis akibat luka tembakan di tubuhnya. Yame sempat bertanya kepada Lai Kun tentang kemanakah mereka membawa suaminya. Namun Lai Kun hanya tersenyum kepadanya sebelum malaikat Israel membawanya ke alam baka. Jauh dari tempat Yame berada, tepatnya di penjara Yinfanuo, sebuah penjara tempatnya orang-orang paling berbahaya dihukum, seorang polisi terlihat sangat gemetar ketika dirinya harus memberikan makanan ke salah satu narapidana wanita yang mendapatkan hukuman seumur hidup atas perbuatannya yang telah membunuh putra mantan presiden. Mito mengatakan kepada petugas itu, jika bukan karena perintah kakaknya yang menyuruhnya tetap berada di sini, mungkin dia sudah keluar dengan membunuh semua orang yang ada di sini, karena dia sudah sangat bosan, lantaran sudah berada di dalam sini selama 756 hari lamanya. Dia sangat ingin keluar dari sini, namun pastinya kakaknya akan marah kepadanya lantaran dirinya tidak patuh perintah kakaknya. Mito lalu memakan sepotong roti yang diberikan petugas itu kepadanya. Namun ketika dia sedang mengunyah roti tersebut di mulutnya, dia merasakan keanehan karena adanya sebuah foto yang terselip di dalam roti tersebut. Dia lalu membuka foto tersebut, yang ternyata di dalam foto tersebut berisikan foto kakaknya yang mati karena terkena luka tembakan yang tak lain adalah Lai Kun. Mitao menangis, mengetahui Lai Kun mati terbunuh oleh seseorang, sehingga membuat salah satu penjaga di sana mendekati selnya untuk meminta Mitao diam karena terus merengek di dalam sel penjaranya.
Namun bukannya diam, Mito malah berbuat keonaran dengan menarik rompi peluru petugas tersebut hingga akhirnya sang petugas menyadari kalau Takpin namanya hilang karena kejadian yang baru saja terjadi. Mito mengamuk dan membantai semua sipir penjara yang ada di dalam sana tanpa menyisakan satupun sipir bisa bersaksi atas perbuatan yang dilakukannya. Karena dia ingin mayat mereka lah yang menjadi saksi, bukannya mulut mereka. Di dalam kesedihannya karena keberadaan suaminya yang tidak dia ketahui, Yame mengingat kembali kejadian waktu itu ketika orang-orang itu menculik suaminya. Tak lupa dia membawa sebuah butir peluru yang serasa asing baginya. Karena peluru tersebut baru kali ini dia lihat selama dia menjadi agen khusus. Namun ketika dia akan beranjak dari tempat tersebut, tak sengaja dia melihat seorang wanita yang tak berdaya sedang dipukuli oleh suaminya. Yame mengatakan kepada wanita itu kalau dia berhak memilih kehidupannya sendiri. Dunia ini sangat besar, jadi dia pasti akan sanggup menemukan orang yang bisa menghargainya. Di sebuah tempat yang menjadi berkumpulnya preman-preman dari organisasi perdagangan organ manusia yang disebut TNT, Mito telah sampai di sana untuk bertanya kepada mereka tentang organisasi TNT yang kakaknya ikuti. Mito bercerita kepada mereka kalau kakaknya itu terlalu naif dengan ikut bergabung dengan organisasi ini karena kakaknya berpikir kalau dunia ini pasti akan berubah. Seperti halnya ketika dulu kakaknya mengurung dirinya di dalam penjara Yinfanuo demi melindunginya. Tetapi sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang Mito ceritakan kepada mereka karena bagi mereka yang terpenting saat ini dengan adanya dirinya di sini mereka bisa mendapatkan sepasang retina untuk diberikan kepada klien mereka. Mito bertanya kepada Roy tentang siapakah yang telah membunuh kakaknya jika dia masih ingin hidup lebih lama lagi. Roy yang sangat ketakutan pun mengatakan kalau yang telah membunuh kakaknya adalah seorang mantan agen khusus atau bernama Yame dan hanya sebatas itulah informasi yang dia ketahui. Mito berterima kasih karena Roy mau memberikan informasi kepadanya. Namun karena suasana hatinya sedang buruk hari ini, Mito lebih memilih Roy mati daripada dia harus hidup lebih lama lagi di dunia ini. Good luck. Di markas Ato, Tuan Badika sang pemimpin organisasi Ato di wilayah Sufa sedang berbicara serius dengan Liang Nai tentang perkembangan dari kelompok macan tutul hitam dalam usaha mereka membantu pemerintahan Jinji. Ling Nai mengatakan kalau agen khusus mereka kini telah mendapatkan perlindungan diplomatik. Jadi dalam 2 hari ke depan mereka sudah siap untuk memasuki area perdagangan ilegal Sanjiuzhu yang sangat berbahaya. Badika berterima kasih kepada Ling Nai karena telah cepat mengondisikan misi mereka agar berjalan sesuai dengan rencana mereka. Namun ketika mereka berdua berada di ruangan Badika, mereka berdua menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ternyata yang telah menyusup ke ruangan tersebut adalah Yame yang saat ini tengah mencari informasi tentang asal-usul peluru yang dia bawa. Badika mengatakan kalau peluru subsonik 9mm ini telah dimodifikasi hingga mempunyai kekuatan 10 kali lipat dari amunisi parabellum. Namun seharusnya peluru ini sudah tidak lagi beredar karena telah dilarang oleh PBB. Dan Bosa, si malaikat maut, adalah satu-satunya orang yang kemungkinan berani untuk menjual peluru tersebut. Badika sebenarnya tidak ingin memberitahu Yame tentang di manakah keberadaan dari Bosa, karena dirinya sekarang bukanlah anggota dari Ato. Namun mendengar kalau suaminya telah diculik, Badika memberikan sebuah informasi kalau Aula Luka di kota Siman adalah wilayah kekuasaannya. Badika mengatakan kalau saat ini mereka juga sedang melacak sebuah organisasi kriminal bernama TNT. Mungkin suaminya bisa saja terhubung dengan mereka.
karena keahliannya dalam teknologi kecerdasan buatan. Lingnan lalu menambahkan, kalau TNT sebenarnya adalah kelompok kriminal bawah tanah yang aktif di wilayah Suva, dan laki-laki bernama Suer adalah pemimpin kelompok tersebut. Organisasi tersebut pernah membantu pemerintah setempat dalam membasmi pemberontakan, maka pemerintah menganggap kalau mereka merupakan bagian dari pemerintah, jadi pemerintah tidak pernah peduli dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi dalam 2 tahun belakangan ini, mereka lepas dari kendali pemerintah demi ambisi mereka yang besar. Tak segan-segan mereka menculik, membunuh, bertransaksi narkoba, hingga menjual organ dalam manusia. Dan 2 bulan terakhir ini, TNT telah melakukan banyak kasus penculikan. Di antaranya, ada ahli komputer, ahli keuangan, termasuk ahli di bidang kecerdasan buatan. Yang dia ketahui, TNT berencana memanfaatkan ahli kecerdasan buatan untuk merusak sistem keuangan berbagai negara di wilayah Asia Pasifik. Dan begitu mereka telah berhasil, susunan keuangan di Asia Pasifik akan sepenuhnya dihancurkan. Badika lalu meminta kepada Yame untuk kembali lagi ke organisasi. Bila dia menyelamatkan Fang Li beserta menghentikan organisasi TNT dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Namun sepertinya Yame tidak mau untuk kembali lagi ke Ato, karena dia sekilas teringat tentang masa lalunya yang dulu pernah kehilangan sahabatnya ketika misi terakhirnya. Yame tidak ingin ada siapapun lagi yang terluka karena dirinya lagi, jadi lebih baik dia melakukan ini sendiri tanpa harus bergabung dengan Ato. Malam harinya ketika Badika akan pulang menuju ke rumahnya, seorang wanita tiba-tiba menggedor-gedor jendela mobilnya untuk sekedar meminta pertolongan kepadanya lantaran telah ada orang gila yang mencoba mengejarnya. Badika sebenarnya tidak terlalu peduli dengan bagaimana nasib wanita tersebut. Namun ketika dia akan pergi dari sana, dia melihat dari spion mobil kalau pria yang mengejar wanita tersebut berusaha untuk memperkosanya. Dia pun akhirnya turun dari mobil, bermaksud menolong wanita tersebut, namun... Ternyata wanita tersebut adalah Mitao yang tengah berusaha mencari informasi tentang di mana keberadaan dari Yame melalui ponsel milik Badika. 卢卡金店的位置发你了，内地。 Yame kini telah berada di aula Luka untuk mencari di mana keberadaan dari Bosa. Dia lalu masuk ke dalam sebuah klub malam untuk menggoda seorang pria bernama Kaji yang merupakan kaki tangan Bosa agar dia dipilihnya menjadi salah satu wanita persembahan kenikmatan bagi Bosa. Melihat kecantikan Yame, Kaji pun sangat tertarik untuk membawanya menemui Bosa bersama dengan wanita lainnya agar salah satu dari mereka dipilih oleh Bosa sebagai pemuas nafsu batinnya. Bosai Poen, ไป拍東西，拍靚 ，Ready for play. Roko! Go get him ready! Come on, girls! Don't get a chance to serve up Geno! Para wanita-wanita itu pun saling berlomba agar mereka bisa dipilih oleh Bosa menjadi pemuas nafsunya. Karena jika mereka sampai terpilih oleh Bosa, uang yang banyak pasti bisa akan mereka dapatkan darinya. Namun meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari perhatian Bosa, Bosa malah terpesona dengan Yame yang hanya terdiam di saat para wanita-wanita itu berusaha menarik perhatian dari Bosa. Get out! Get out! Get out! Yame mencoba menggoda Bosa agar dia tidak terlalu curiga dengan dirinya, karena Yame tengah berusaha meracuninya dengan minuman yang sudah dia beri racun. Yame pun lalu bertanya kepadanya tentang kemanakah dia pernah menjual sebuah peluru yang Yame bawa di hadapannya. Yame mengatakan, kalau dia tidak segera mengatakan tentang di mana dia pernah menjual peluru ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan penawar dari racun yang ada di tubuhnya. Jadi cepatlah berbicara, karena dalam waktu 5 menit, racunnya akan membuat jantungnya berhenti berdetak. Bosa pun lalu mengatakan, kalau pembeli peluru tersebut mempunyai panggilan kakak ular, dan dia merupakan salah satu petinggi dari organisasi TNT. Dia saat ini berada di Pulau Paan, dan untuk bisa pergi ke sana, ada kapal terakhir yang akan berangkat dalam 20 menit lagi. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Yame pun berencana untuk segera pergi menuju ke pelabuhan. Tetapi ketika dia akan pergi dari sana, Mitao juga telah sampai di sana berniat untuk membalaskan dendam kematian kakaknya.
Meskipun tidak berhasil mengalahkan Mitao di tempat tersebut, setidaknya Yame berhasil menghindarinya agar dia mempunyai waktu untuk bisa segera pergi ke Pulau Paan. Namun sesampainya dia di Pulau Paan, Yame pun tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari tempat keberadaan dari organisasi TNT. Hingga akhirnya dia menyamar sebagai seorang tukang pijat untuk menemui seorang mata-mata agen khusus kelas A bernama Huate agar dia bisa mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan dari organisasi TNT. Oh my god! Huati tak menyangka kalau dia bisa bertemu langsung dengan seorang legenda atau di tempat ini. Padahal sejak pertama kali bergabung di organisasi ini, dia sangat ingin sekali bertemu dengan dirinya. Huati lalu bertanya tentang maksud dan tujuannya datang ke sini, karena mungkin dia bisa membantunya meskipun Yame telah keluar dari organisasi Ato. 眼熟， Dengan kemampuan yang dimilikinya, Huate pun mulai mencari siapakah wanita yang ada di ponsel Yame. Dan menurut data yang ada di Ato, wanita itu bernama Mitao, seorang pembunuh bayaran kelas S buronan 7 negara dan merupakan urutan ke-10 kriminal paling berbahaya di dunia. Mitao dan kakaknya lahir di daerah kumuh Timur Tengah, yang kemudian diadopsi oleh Panglima Perang Timur Tengah semenjak mereka berdua kehilangan kedua orang tuanya akibat perang. Mereka lalu dididik menjadi alat pembunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Politisi penting dan konglomerat Timur Tengah adalah target pembunuh mereka semenjak kecil. Dan setelah dewasa, kemampuan mereka berdua banyak digunakan untuk membunuh target-target yang mustahil bisa dikerjakan oleh pembunuh bayaran manapun. 2 tahun yang lalu, Mitao dipenjara karena telah membunuh putra dari mantan presiden. Sedangkan kakaknya, Lai Kun, bergabung dengan kelompok kriminal TNT ketika Mitao masuk ke dalam penjara. 2 hari yang lalu, wanita gila ini kabur dari penjara Jin Vanuo dengan membunuh semua petugas yang ada di sana, namun tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Huati bertanya tentang apa hubungan dirinya dengan Mitao, karena kenapa bisa-bisanya dia berurusan dengan wanita gila ini. Yame pun mengatakan kalau dia pun tidak mengerti dengan tujuan Mitao memburu dirinya, karena menurut ucapannya, Mitao hanya ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Padahal setelah dirinya keluar dari Ato, dia tetap mengikuti prinsip dari organisasi, dengan tidak akan membunuh siapapun tanpa alasan. Yame pun lalu bertanya kembali kepada Huate, apakah dia tahu tentang siapakah kakak ular dari TNT. Huate mengatakan kalau dia adalah wakil pimpinan TNT dengan mempunyai julukan sang hantu topeng hijau yang bertanggung jawab mengurusi transaksi narkoba di sekitaran Pulau Paan. Menurut informasi terbarunya, dia baru saja menculik seorang ahli kecerdasan buatan. Namun menurut kabar yang juga dia dengar, ahli kecerdasan buatan ini mendadak terkena serangan jantung yang lalu dikirim ke pusat perawatan internal TNT. Huati lalu mengirimkan lokasi tersebut ke ponsel milik Yame dan akan memberikannya sebuah jam yang sudah dia modifikasi agar menjadi senjata rahasia miliknya bila Yame ingin masuk ke dalam wilayah tersebut. TNT 治疗所， Keesokan harinya, setelah berhasil lolos dari pintu masuk gudang pembuatan narkoba TNT, Yame pun menyelinap masuk ke dalam sana untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Sementara itu, Huati berada di pusat distribusi narkoba TNT, menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan menyamar menjadi penanggung jawab di tempat tersebut. Namun sesampainya dia di ruang kerjanya, perasaannya menjadi tidak karuan, karena sebelum sampai di sana, dia mendapatkan telepon dari Ling Nai yang mengabarinya kalau Badika telah mati akibat perbuatan dari Mitao. Dan kini dia sudah berada di Pulau Paan setelah dia berhasil meretas ponsel Badika untuk mencari informasi keberadaan dari Yame. Ling Nai lalu meminta Huati untuk lebih berhati-hati, karena mungkin Mitao akan mendatangi dirinya mencari informasi tentang keberadaan dari Yame. Tak lama setelah itu, Huati pun menyadari keanehan di tempat tersebut, karena tidak ada satupun suara pekerja yang terdengar olehnya, lantaran ternyata semua orang yang ada di sana telah mati akibat perbuatan Mitao yang telah sampai di sana untuk membunuhnya. Snake sangat begitu marah setelah mengetahui seorang penjaga pengawas CCTV pabrik TNT ketahuan memakai narkoba di tempat tersebut. Padahal dia seharusnya mengetahui kalau Snake tidak menyukai orang-orang yang diam-diam mencuri narkoba miliknya, apalagi memakainya saat dia sedang bertugas. Snake lalu memberikannya sebuah suntikan Black Mamba yang sedang dia kembangkan, yang mempunyai efek lebih gila dari narkoba yang dia pakai, namun perlahan-lahan itu akan membuatnya mati seketika. Tetapi jika dia ingin hidup, Snake juga telah menyiapkan obat penawar untuk dirinya, asalkan dia bisa berdiri mengambilnya sendiri dari dalam tas miliknya.
Yame pun berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah dia memindai kunci keamanan dengan menggunakan wajah salah satu penjaga di sana. Namun aksinya pun segera diketahui oleh Snake melalui ruangan pengawas CCTV di tempatnya berada. Sementara itu, Mitao mencoba menginterogasi Huate untuk bertanya tentang di manakah Yame berada. Tetapi melihat dirinya yang memilih diam untuk tidak mengatakan tentang di mana keberadaan dari Yame, Mitao pun dibuat kagum. Karena meskipun berhadapan dengan kematian, para anggota dari ATO tetap berpegang teguh pada prinsip mereka. Mitao pun lalu menemukan tablet milik Huate, yang dimana akhirnya dia bisa menemukan kemanakah Yame pergi. Dia lalu pergi meninggalkan Huate sendirian di sana, dengan meninggalkan sebuah dupa yang menyala selama setengah jam. Bila Huate beruntung, maka mereka akan bisa bertemu kembali. Namun jika dia mati, sampaikan salamnya kepada bosnya yang telah berada di alam baka. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Yame menemukan keberadaan suaminya yang berada di ruang perawatan TNT. Mereka berdua lalu berusaha untuk segera keluar dari sana. Namun ternyata, Snake juga telah sampai di sana untuk melumpuhkan mereka berdua. 有点本事。小心！ Di tengah-tengah pertarungan mereka, Snake berhasil menyuntikkan Black Mamba ke tubuh Yame. Namun itu hanyalah setengah dosis dari apa yang ada di dalam suntikan tersebut, karena Fang Li berusaha untuk menghentikan perbuatan Snake terhadap istrinya. Snake yang marah pun lalu berusaha menyuntikkan setengah dosis sisanya kepada Fang Li. Namun bila sempat itu terjadi, Yame yang telah bangkit lalu mendorongnya agar jatuh bersama dengan dirinya dari ruangan tersebut. Yame pun akhirnya menyadari kalau ternyata ada obat penawar dari narkoba yang disuntikan kepadanya. Setelah Snake juga terkena setengah dosis narkoba Black Mamba yang telah disuntikannya ke dalam tubuh Snake. Dia lalu berusaha untuk mengambil penawar tersebut dari dirinya, meskipun dalam kondisi yang tidak baik akibat pengaruh dari Black Mamba. Fang Li berusaha untuk mengambil penawar tersebut, meskipun kemampuan bertarungnya tidaklah sebaik istrinya. Dia terus dihajar oleh Snake, yang juga tengah berusaha mendapatkan penawar tersebut, hingga akhirnya Mitao telah sampai di tempat tersebut. Mitao mengatakan kepada Yame kalau tidak ada yang boleh membunuhnya selain dirinya. Apalagi saat ini mereka bisa bertarung bebas tanpa adanya gangguan, karena para kroco-kroco yang ada di luar telah dia habisi semuanya. Fang Li mencoba menghentikan perbuatan yang akan dilakukan Mitao kepada istrinya. Namun kemampuan bertarungnya yang tidak sebanding dengan Mitao hanya menjadikannya mainan untuk Mitao sebelum akhirnya Yame bangkit untuk menghentikan perbuatan Mitao yang akan membunuh suaminya. Setelah mereka berdua berhasil lolos dari sana, mereka berdua pun kini berada di dalam mobil tempat lokasi titik kotak TNT, yang merupakan titik aman mereka untuk bersembunyi sebelum Huate datang menjemput mereka. Fang Li lalu bercerita kepada istrinya, kalau kode yang saat itu coba dia pecahkan sebenarnya adalah sistem kecerdasan yang TNT coba kembangkan sendiri, yang bisa digunakan untuk masuk ke semua akun elektronik di seluruh dunia, baik itu sistem menabung, mengambil uang, ataupun transfer antar bank. Tetapi sistem itu masih memiliki celah yang bahkan mereka sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Dan kebetulan hanya dirinya lah saja jawaban atas persoalan mereka. Yame pun mengerti dengan apa yang suaminya ceritakan kepadanya. Namun untuk saat ini, lebih baik mereka tetap berada di sini, sambil menunggu kedatangan Huate. Namun yang tidak diketahui oleh Yame, ternyata Huate telah ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa oleh Ling Nai, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Mitao. Sementara Mitao yang kini berada di suatu tempat teringat kembali ketika dulu dia kecil diselamatkan kakaknya dari seseorang yang ingin membunuh mereka berdua. Setelah dia bertemu dengan seorang anak kecil yang duduk sendirian sambil menangisi kakaknya yang hilang dari pandangannya. Tak lama setelah itu, seorang pria mendatanginya dan mengatakan kalau bosnya ingin sekali bertemu dengan dirinya.
Kembali ke tempat Yame dan Fang Li berada, Fang Li sempat meminta maaf kepada istrinya kalau dia malah terlibat akan sesuatu hal yang membahayakan dirinya. Padahal istrinya telah berusaha melupakan masa lalunya. Yame pun mengatakan kalau itu bukanlah masalah yang besar baginya. Apalagi ketika 2 tahun yang lalu mereka bertemu untuk pertama kalinya, dia merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan dirinya. Saat itu dia mengira nasibnya akan sama seperti rekanannya yang mati ketika bertugas dan merasa hidupnya akan selalu sendiri selama dia menjadi agen khusus Ato. Namun ketika di saat dulu dia memakaikan sepatu untuknya, Yame menyadari kalau hidupnya bukan hanya untuk membunuh. Terima kasih karena telah hadir untuk hidupnya. Lantaran dengan ada dirinya, membuatnya mengerti apa itu cinta. 谢谢你。 Ternyata Suer diam-diam telah memasang sebuah chip pelacak di leher Fang Li tanpa dia ketahui, sehingga membuat Suer jadi lebih mudah untuk menangkap dirinya kapan saja. Namun untuk saat ini, dia lebih memilih untuk menghukum Snake yang tidak becus mengurus pabrik miliknya karena kekacauan yang baru saja terjadi. Snake memohon kepada Suer untuk menghukum dirinya saja dibandingkan dia harus melihat istrinya yang kesakitan. Suer mengerti bagaimana cintanya Snake kepada istrinya, tetapi dia pun sendirinya harus tahu kalau ada seseorang yang berbuat kesalahan kepadanya, maka kematianlah yang menjadi hukuman atas perbuatan mereka. Tak berselang lama, Mito pun telah sampai di sana untuk bertanya kepada Suer tentang maksud tujuannya dengan memanggil dirinya ke sini. Suer lalu memilih untuk bertanya kepadanya tentang bagaimana rasanya roti lapis yang dia kirim untuknya. Apakah itu enak? Apakah itu menyakitkan? Laikun merupakan bawahan yang paling bisa dia andalkan selama dia bekerja untuknya. Tetapi melihatnya mati, dia merasa sangat sedih dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian bawahannya. Tujuannya memanggil Mito ke sini adalah ingin mengajaknya bekerja sama untuk mencari keberadaan Yame karena dia tahu di mana keberadaan Yame sekarang. Sebenarnya Mito tidak mau untuk bekerja sama dengan Suer, namun karena hanya dirinya lah yang tahu di mana keberadaan pembunuh kakaknya itu, Mito pun akhirnya menyetujui permintaan Suer yang ingin bekerja sama dengan dirinya. Fang Li tiba-tiba mengalami kesakitan di bagian jantungnya, yang tentunya memaksa Yame untuk segera keluar dari sana mencarikan obat bagi suaminya. Namun, sekembalinya dia ke sana setelah membeli obat untuk suaminya, Yame menyadari kalau telah ada orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan ternyata orang-orang itu adalah bawahan Suer yang dikirimkan bosnya untuk membawa kembali Fang Li ke markas mereka. Tak lama setelah itu, Lin Nae pun yang juga telah sampai di sana meminta Yame untuk ikut dengan dirinya menuju ke Ato cabang Wabianbang. Di sana, Lin Nae pun bercerita kalau Badiga dan Huate sudah mati dibunuh oleh orang yang sedang mengejar dirinya. Dulu dirinya adalah orang yang selalu dia kagumi, maka dari itu dia selalu berlatih mati-matian agar suatu hari nanti dia bisa berjuang bersama dengan dirinya. Tetapi sekarang, setelah akhirnya dia berhasil mengejar langkahnya, dirinya malah memilih pensiun menjadi orang biasa. Bukannya tidak menghormati dirinya ataupun tidak mengakui kemampuan yang dimilikinya, namun sebagai orang biasa, dirinya harus mundur dari misi ini, karena Ato harus menyelesaikan kejahatan dengan cara mereka. Malam ini, Lin Nae beserta dengan timnya akan masuk ke dalam markas TNT. Sebelum sistem pionik api ditingkatkan oleh mereka, Ato telah menemukan di mana keberadaan dari markas TNT. Jadi sebelum semuanya terlambat, dia akan memimpin misi untuk menghancurkan markas TNT sampai akar-akarnya. Tetapi sepertinya tempat yang mereka tuju itu merupakan lokasi jebakan untuk menjebak mereka karena sebelumnya Mito telah menyiapkan sebuah lokasi palsu untuk ditetangi para anggota Ato yang dipimpin oleh Lin Nae. Yame pun terbangun dari pingsannya karena sebenarnya ketika pertemuan kemarin dengan Lin Nae dia berhasil membius dirinya agar tidak bisa kemana-mana. Namun menyadari kalau suaminya juga ikut menjadi korban kejahatan TNT, Yame pun terpaksa kembali menjadi dirinya di masa lalu untuk meluluhlantahkan organisasi TNT yang telah menculik suaminya. Suer mengatakan kepada Fang Li kalau makan malam yang indah itu adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan jika berhadapan dengan sebuah lukisan yang indah di depan matanya. Lukisan itu bukan berarti berasal dari sebuah coretan tinta, tetapi bisa berasal dari sebuah mahakarya teknologi yang ada di depannya. Dia adalah api untuk menyelamatkan dunia, sedangkan dirinya adalah Prometheus. Jika mereka berdua bekerja sama, maka mereka berdua akan mampu menerangi dunia untuk membuka era yang baru. Namun jika dia tidak tertarik dengan itu, maka lukisan yang dia buat dari darah organisasi Ato mungkin bisa mengubah pandangannya. Karena jika itu pun tidak bisa membuat dirinya tertarik, dia bisa menjadikan istrinya sebuah mahakarya yang tidak akan bisa dirinya lupakan.
Setelah menghancurkan semua orang yang terlibat dengan TNT, termasuk seluruh pabrik-pabrik pembuatan narkoba TNT, Yame pun kini berada di tempat Su'er, berniat untuk membunuh dirinya serta menyelamatkan suaminya dan juga Lingna yang kini ditahan oleh mereka. Namun belum juga dia bisa menyelamatkan suaminya, Mitao pun muncul di hadapannya untuk membalaskan dendam kematian kakak kandungnya. Sementara mereka berdua sibuk untuk bertarung, Su'er meminta Fang Li untuk menyelesaikan algoritma kecerdasan buatan manusia yang dia kembangkan, jika dirinya ingin menghentikan pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil menyelesaikan algoritma tersebut, Fang Li lalu meminta Su'er untuk menghentikan pertarungan di antara mereka berdua. Namun Su'er mengatakan kalau Mitao bukanlah anggotanya, jadi dia tidak bisa untuk menghentikannya karena Mitao sendiri punya dendam atas kematian kakak kandungnya. Tiba-tiba Su'er menembak Yame, yang tentunya agak membuat jengkel Mitao karena kenapa Su'er tiba-tiba ikut campur dengan masalahnya. Namun ketika Mitao juga mencoba untuk membunuh Yame yang terluka, dia pun juga harus terkena tembakan di tubuhnya. Su'er mengatakan kalau mereka berdua hanyalah alat baginya, karena dialah yang telah mengatur semua rencana hebat ini sejak awal. Dialah yang telah membunuh Lai Kun kala itu, karena dia terlalu bergantung kepada koin yang menentukan nasib seseorang, padahal seharusnya ketika itu dia bisa membunuh Yame dengan mudahnya. Sistem Bionic AP adalah produk untuk membuka sejarah, dan tidak akan lama lagi sistem keuangan wilayah Asia Pasifik akan runtuh beserta dengan semua uang yang akan masuk ke dalam kantong pribadinya. Namun ternyata, apa yang dilakukan oleh Fang Li sebelumnya adalah merubah kode pemasukan menjadi kode pengeluaran, sehingga bukannya mendapatkan pemasukan dari uang-uang itu, malahan kini uang yang ada di dalam rekeningnya malah berkurang, karena semua uangnya masuk ke dalam rekening yayasan amal di seluruh dunia. Yame meminta Su'er untuk ikut dengan dirinya, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang selama ini dia perbuat. Orang-orang dari pusat Ato akan segera tiba di sini, jadi tidak ada yang akan bisa dia lakukan di tempat ini. Namun melihat Su'er yang terlalu fokus dengan Yame, Mitao pun seperti mempunyai kesempatan untuk bisa membalaskan dendam kematian kakaknya. Dalam kesedihan dan kebimbangannya, Mitao pun tersadar kalau hidupnya pun kini sudah tidak ada lagi artinya setelah dia kehilangan kakaknya. Maka dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, menyusul kakak kandungnya di dalam alam baka. Dan sebelum film berakhir, terlihat Yame yang kini kembali lagi bekerja di Ato sebagai pimpinan tim cabang Sufa, melihat semua senjata-senjata yang ada di sana, sambil berpikir apakah cahaya sepenuhnya akan menggantikan kegelapan. Setidaknya di dunia yang dia lihat, kejahatan masih tumbuh dengan liar seperti bakteri. Namun meskipun begitu, akan selalu ada orang-orang yang siap untuk mengulurkan bantuan. Lingna pun lalu masuk ke dalam sana untuk mengatakan kepadanya kalau ada agen baru yang akan bekerja untuk mereka, yang tak lain adalah Fang Li, yang mendapatkan jabatan sebagai agen khusus yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan kecerdasan buatan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!